Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in, wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil abraril ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal ikhwatul muslimun wa ayyatuhal akhawatul muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, adik-adik dan anak-anak yang hadir di Masjid At-Taqwa Indo Sakinah wal Mawaddah Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM atau melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan izinnya semata kita bisa bertatap muka di salah satu tempat yang sangat dicintai Allah. Ahabbul biqa'i ilallahil masajid, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid. Di munasabah yang sangat Allah cintai pula, yaitu salat subuh berjamaah di rumahnya ini, dan yang mana salat sunatnya saja lebih baik dari dunia dan seisinya. Segala urusan dunia ini kalah oleh salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Bayangkan bagaimana dengan wajibnya. Oleh itu kita bersyukur kepadanya atas taufik, inayah dan ma'unahnya. Mudah-mudahan nikmat ini semakin terasa nikmat di hari-hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa dan memang tak boleh lupa dan tak mungkin lupa, kita selalu mengisi majlis ini dengan salawat dan salam kepada Nabi, karena itulah pesannya kepada kita dan diperintahkan kepada kita oleh Rabb kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, doa kita untuk orang-orang tua kita, ayah mak kita, saudara mara, karib kerabat, teman-teman dan sahabat, dan lebih khusus guru-guru kita, para ulama, dan lebih khusus lagi Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yang pada kesempatan ini kita mengemis ilmu daripadanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, semoga yang masih hidup Allah berikan taufik dan bimbingan, dan semoga yang sudah mendahului Allah berikan rahmat dan ampunan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram, masih bersama Al-Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita masuk ke bab yang ke-159. Ini Masya Allah, tuan-tuan membaca hadis lebih banyak daripada sarjana hadis ini. Nah, sarjana hadis 345 sekarang. Ya, kalau di kita jurusan tafsir hadis sekali semester berapa Ustaz?
16 hadis dan sebagainya. Kalau kali 4 semester, 4 kali 6 84 hadis. Iya, salah hitung saya, 64 hadis. Nah, ditambah yang lain-lain. Ini sudah 345. Cuman sayang tuan-tuan tidak bakal jadi sarjana karena tak ada nomor registrasi. Ya, tidak ada nomor registrasi. Oleh sebab itu, orang-orang yang berbuat baik tapi tak terdaftar masuk surga juga tidak masuk surga. Untung kita sudah terregistrasi, alhamdulillah, karena sudah punya asyhadatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini syarat pendaftarannya ini. Jadi siapa yang sudah punya ini, insya Allah sudah terdaftar. Cuman prosesnya mudah-mudahan dimudahkan, amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam al-Bukhari bab ziyarah. Bab ziarah. Ya, ziarah dalam bahasa kitanya adalah berkunjung. Tapi kalau istilah ziarah biasanya lebih identik dengan ziarah kubur ya. Nah, jadi tapi maknanya adalah az-ziyarah, maknanya adalah berkunjung, bersilaturahim, ya, berkunjung. Makanya orang Arab memaknai makna ziarah mungkin beda dengan orang kita. Ketika seorang Badui, orang Badui pandai bahasa Arab, iya, lebih pandai bahasa Arab dari orang kota, karena rusak bahasa Arab di perkotaan lebih cepat daripada rusak di perkampungan. Dalam sejarah bahasa Arab, di kota tahun 150-an ke atas itu sudah rusak bahasa Arabnya, karena lebih bangga dengan istilah-istilah asing. Sama kita hari ini, kalau kaum akademisi kalau tidak pakai CCC, tes, ya, or tidak dianggap ilmiah, sehingga bahasa Arab, bahasa Indonesia akhirnya lemah. Ya, menurut hasil penelitian 84% lebih atau lebih di atas 80% guru bahasa Indonesia di Indonesia tidak fasih menggunakan bahasa Indonesia. Ini guru bahasa, apalagi kita. Untung kita tidak masuk guru bahasa. Kalau tidak masuk bagian yang tak fasih berbahasa Indonesia. Di antara penyebabnya adalah terlalu banyak menggunakan istilah asing. Istilah asing dalam bahasa kita. Makanya guru-guru nih, aba-aba di kutab, ya, usahakan banyak menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kurang kosakata nanti tanya ke orang Ojo. Nah, kita masukkan bahasa kosakata Ojo, kan banyak yang belum masuk nih. Ya sih? Jelas? Nah, misalnya tamele-mele, masukkan nanti itu. Apa tamele-mele, kan tahu? Ini ladu padi lah. Masukkan kamus. Nah, daripada kita memakai bahasa orang asing, orang yang mengatakan tidak paham, yang mendengar lebih tidak paham. Jadi dulu bahasa Arab itu sudah rusak di zaman, di abad paruh kedua, abad kedua itu sudah rusak di perkotaan akibat banyak berasimilasi dengan bahasa asing dan orang asing, khususnya setelah kitab-kitab Yunani diterjemahkan. Dicatat nih, setelah kitab-kitab Yunani diterjemahkan, rusak bahasa, rusak juga cara pemahaman agama. Ma'asyarul kiram, dia sekarang juga gitu, orang pakai bahasa asing, rusak pemahaman agama dengan pemakaian bahasa tersebut, karena yang menjelaskan tidak jelas dan yang menerima penjelasan lebih tidak jelas baginya. Ini pakai bahasa awak aja lah, ya, pakai bahasa kita aja. Bahasa Indonesia itu kan kaya. Kalau dulu saya membaca 725 bahasa, tapi penelitian terakhir lebih tinggi lagi, lebih dari 1.500 bahasa katanya di negeri ini. Kita kaya sekali, jelas ya. Jadi kita kembalikan sumpah, ya, sumpah pemuda, satu bahasa Indonesia. Tidak setuju nampaknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ketika ada orang Badui, orang kampung, mendengar imam membaca ayat,
alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian dilalaikan oleh at-takatsur. At-takatsur itu saling memperbanyak, berlomba-lomba, banyak harta, banyak anak, banyak takut nyebutnya banyak bini ha. Baik. Kalian berlomba-lomba, tapi kalau sekarang di sini tidak berlomba-lomba, sikit ya. Sikit harta, sikit anak, sikit istri. Ya. Dulu orang bangga punya anak banyak, bangga punya istri banyak, punya apalagi punya anak ramai itu. Terus sekarang enggak, orang takut dibilang istri dua aja takut. Dibilang istri aja takut. Kalau sekarang. Dulu enggak. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah ke kuburan. Apa maksudnya ziarah kubur? Kalau diartikan bahasa Indonesia, ziarah kubur orang hidup. Iya kan? Tapi kalau diterjemahkan itu enggak betul jadinya. Padahal maksudnya sampai kalian mati. Kan itu terjemahan bahasa kitanya, sampai mati. Nah, orang Badui ketika mendengar sampai kalian ziarah kubur, berkunjung ke kuburan, dia jawab, wallahi la tub'atsunna. Dia paham, demi Allah kalian pasti dibangkitkan. Sebab di sini hanya ziarah, hanya berkunjung. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia berkunjung, kamu bukan lalai akibat saling memperbanyak harta dan seterusnya sampai ziarah kubur. Di kubur kan masih juga belanja. Di ziarah kubur pun masih berlomba-lomba untuk takatsur. Berarti ayat tidak benar jadinya. Jadi makanya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sampai kalian masuk kubur. Masuk kubur artinya mati. Ya, akhirnya berubah maknanya. Ketika ditranslatekan ke dalam bahasa kita, kedalaman maknanya berubah menjadi dangkal maknanya, sampai kalian masuk kubur. Padahal di samping masuk kubur dengan makna mati, terselip makna yang lebih, yaitu kalian akan dibangkitkan kembali. Berarti di kuburan hanya sementara. Makanya akibat dari terjemahan yang keliru tadi, akhirnya datang keyakinan dan ungkapan yang keliru pula. Di saat mengantar jenazah, sering kita dengar, marilah bapak-bapak dan ibu, para pelayan, kita bersama-sama mengantarkan bapak kita ini, saudara kita ini, abang kita ini, adik kita ini ke tempat peristirahatan terakhir. Nah, ini akibatnya itu dianggap sebagai tempat peristirahatan terakhir. Jangan-jangan akibat mengambil dari istilah orang, apa istilahnya, peace in, enggak tahu apa, rest and peace, masya Allah, istirahat dan damai di pangkuan sang, lupa tuh apa ya, sang bapa di surga. Allah SWT. Jadi rest and peace. Jangan-jangan diterjemahkan dari ini pula nanti, bukan dari alhaakumut takatsur. Akibat sering melihat orang mengantarkan jenazah yang bukan kita di film, mungkin rest and apa arti rest? Istirahat, masya Allah. Rest area istirahat ya, masya Allah. Kalau rest time, nah, waktu istirahat kita sekarang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi akhirnya karena terjemahan yang tadi sudah tidak lagi sedalam dalam bahasa aslinya, akhirnya lahir keyakinan yang juga tidak sedalam yang aslinya. Nah, kiaskanlah kepada kalimat-kalimat lain yang ada dalam Al-Quran yang dipindahkan dari makna aslinya, karena makna asli itu original, itu Allah sendiri yang mengatakan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ya, kalimat-kalimat Al-Quran kan firman Allah langsung lebih dalam. Nah, ketika dirubah ke makna-makna yang tidak asli,
pasti semakin dangkal maknanya. Nah az-ziarah, kembali az-ziarah adalah makna berkunjung. Artinya Imam Al-Bukhari rahimahullah di sini memutlakkan bab tentang ziarah, artinya termasuk adab yang harus dihidupkan adalah berkunjung atau mengunjungi saudara-saudara kita. Jadi kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah, termasuk adab dan kebaikan adalah suka berkunjung. Ya, sebagian tak dikunjungi suka, tapi mengunjungi tak mau sekali pun. Ada juga. Ya, ada orang masya Allah kalau dikunjungi senang, tapi kalau mengunjungi tak mau. Padahal ini disuruh mengunjungi. Nabi alaihissalam tidak menunggu dikunjungi selalu, bahkan beliau sering mengunjungi sahabat-sahabatnya. Qala rahimahullah, Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Uthman qala haddatsana Abdullah bin Mubarak qala akhbarana Hammad bin Salamah an Abi Sinan Asy-Syami an Uthman ibn Abi Saudah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza 'ada ar-rajulu akhahu aw zarahu qala Allah azza wa jalla qala Allah azza wa jalla lahu tibta wa taba mamshak wa tabawwa'ta manzilan minal jannah. Akhrajahu Tirmizi wa Ibnu Majah kadzalik. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Uthman Abdan Al-Marwazi qala haddatsana Abdullah bin Mubarak, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi, yang sangat terkenal Abu Abdurrahman, yang Ibnu Hajar menulis dalam kitabnya At-Taqrib jumi'a fihi jami'u khisalil khairi, dikumpulkan pada pribadi Abdullah Mubarak ini seluruh sifat kebaikan. Jadi apa sifat kebaikan yang antum terbayang sekarang ada pada pribadi Abdullah Ibnu Mubarak? Alim, mujahid, dia tahun ini pergi berjihad, tahun depan pergi haji. Jadi haji setahun ini dan tahun depan pergi berjihad ke perbatasan. Berarti gagah berani ya. Jadi alim, mujahid, dan kaya raya pula. Kaya saja tidak cukup sih, pemurah. Jadi kalau berinfak bukan yang dipikirnya bagaimana, berapa yang dibutuhkan orang itu, tidak. Bagaimana dia bisa memberi yang membuat orang itu tak meminta lagi. Jadi memberi, tidak meminta lagi. Awak tengok orang miskin, buka dompet, tengok yang paling kocik. Ya, data awai, data ambil yang 20.000, banyak sekali ambil, tukar ke kawan, ada 2.000 ya. Nah, itu. Kalau Abdul Mubarak tidak. Besok ya, supaya tahun depan orang ini tidak minta lagi sama dia. Jadi kasih, bagian dia mengasih orang 1 miliar 2 miliar itu biasa baginya. Awak kalau udah ngasih 2 juta ya sampai mati, ingat terus, kamu yang ingat-ingat ya, saya kasih kemarin 2 juta. Astagfirullah. Akhirnya orang malu bertemu dengan ya, gara-gara 2 juta akhirnya rusak air muka kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Nur Barak kalau ngasih ya pernah dia ngasih seorang ibu-ibu janda 1.000 dinar kurang 30 dinar ya, 970 dinar. Berapa rupiah itu saya? 1.000 dinar berapa? Tidak pernah belajar dinar apa-apaan ya. Dinar 2,5 juta kali 1.000 25 juta ribu. Ayo 25 juta ribu berapa tuh? 2,5 miliar. Memang kami ini jarang hitung duit banyak Pak, jadi payah. Iya, miliar itu tak pernah nampak semua kami. Nengok bangko aja saat ini risau-risau kita, nengok aja. Nah,
tapi menciumnya tidak boleh. Jangan ngambil cium aja tidak boleh gitu. Allah musta'an. Oh, nengok banyak Ustaz Dayat sering catat angka besar-besar dia miliaran kan. Cuman tidak boleh dicium. Jangankan diambil, cium aja tidak boleh gitu. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ini Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Jadi dia banyak punya banyak ulama yang ditanggungnya. Jadi ketika ditanya, apa juga mencari jole buya, kata orang kan, ibarat bahasa kita, apa cari duit lagi, bisnis ini tetap dijalankan. Dia sudah alim, sudah kaya raya. Dia bilang, saya ingat Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibn Uyainah, Al-Auza'i. Mereka lah, dia yang memberikan, bukan bantuan, menanggung kehidupan mereka. Maklumlah Sufyan Ats-Tsauri yatim, kemudian sibuk belajar terus, tidak sempat bisnis. Sufyan ibn Uyainah juga yatim, miskin juga karena sibuk nuntut ilmu. Dan kalau dikasih oleh penguasa, mereka tak mau terima pula. Kalau dikasih pun paling diimpakkan juga semua. Akhirnya Abdul Mubarak lah yang selalu mensupport atau memberikan kehidupan mereka, mencukupi, bukan membantu, mencukupi. Subhanallah, yang payah cari kayak gini ya, jika ya, dan dia sendiri sebenarnya kalau dia mau, saya kan juga ulama, saya harusnya dia harus dibantu ini kan, itu kan, dia yang mencukupi kehidupan orang itu. Begitu kita doakan Ustaz Dayat ini jadi orang ulama yang kaya ya, supaya kita dapat nanti. Iya. Tapi kalau sekarang gimana lagi Ustaz? Baru come kaya ada sering, tahu come? Hampir kaya gitu, tapi belum jadi. Ya kita doakan, belum dia masih muda. Kalau saya udah tua memang, nampak aja agak muda dikit. Nah, kaum muslimin dan muslimat, doakan dia ya supaya nanti dakwah ini, kegiatan-kegiatan dakwah ini Allah permudahkan melalui tangan-tangan orang-orang yang pemurah seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. An akhbarana Hammad ibn Salamah telah menyampaikan hadis ini kepada kami. Hammad ibn Salamah, yaitu Hammad bin Salam ibn Dinar al-Basri. Jadi datuknya Dinar, lebih mahal. Jadi orang membandingkan Hammad bin Zaid ibn Dirham dengan Hammad ibn Salamah ibn Dinar. Ketika ditanya mana yang lebih afdal yang keduanya, jawabannya yang ayahnya, yang datuknya Dinar lebih mahal daripada yang datuknya Dirham. Jadi Hammad ibn Salamah sezaman dan soalnya banyak keahliannya sama hadis dan fikih, tetapi Hammad bin Salamah karena datuknya Dinar lebih mahal daripada Hammad ibn Zaid ibn Dirham karena datuknya Dirham. Jadi kalau nak suruh kasih anak nama Dinar apa Dirham? Kasih nama Dinar ya. Mudah-mudahan lebih mahal. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. An Abi Sinan Asy-Syami, dari Abu Sinan Asy-Syami. Abu Sinan Asy-Syami namanya adalah Isa ibn Sinan. Isa ibn Sinan asli dari Syam, kemudian hijrah ke Basrah, tapi didhaifkan oleh ulama hadisnya. Tetapi dia punya mutabi' dan hadis ini punya syahid sehingga sahihun li ghairihi, seperti yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah dan juga dalam Sahih At-Tirmizi. An Uthman ibn Abi Saudah, dari Uthman ibn Abi Saudah Al-Maqdisi. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang paling banyak memberikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, idza 'ada ar-rajulu akhahu aw zarahu, apabila seorang laki-laki ada menjenguk. Jadi kalau kalimat ada biasanya digunakan untuk menjenguk yang sakit, menjenguk yang sakit. Jadi ada ya'udu wa iyadatul marid haqqul muslim 'alal muslim sittun, ya, riwayat khamsun. Di antaranya adalah wa iyadatul marid, yaitu menjenguk orang sakit. Jadi ada ya'udu biasanya untuk yang sakit. Kalau zara yazuru untuk yang sehat.
ditambah dalam apanya untuk ziarah. Kalau di bahasa Indonesia ziarah orang yang mati, ziarah ke makam itu ya. Nah, kaum muslimin, makanya di rumah-rumah sakit, rumah sakit, klinik atau poliklinik itu poli disebut dengan iyadah, dengan iyadah, jelas ya. Jadi iyad misalnya iyadatul asnan, iyadatu amradul qalb, makanya disebut di klinik tempat pengobatan ini dan itu, al-iyadah. Dia kata ada ya'udu. Kaum muslimin dan musliman, idza ada ar-rajulu akhahu, bila seorang laki-laki menjenguk saudaranya yang yang apa tadi? Yang sakit. Au zarahu, atau berziarah ke yang yang sehat boleh, yang sakit boleh. Ziarah lebih umum untuk yang sakit, yang sehat, bahkan yang mati. Nah, qala Allah Ta'ala, atau qala Allah Azza wa Jal, saat itu Allah berfirman mengatakan kepadanya, tibta wa taba mamshaka, kamu telah baik, wa taba mamshak, dan baik pula perjalananmu. Jadi kalau Allah yang sudah menghukum kita tayyib, ya subhanallah, berarti ini artinya bersih daripada al-khubth, liyawizal khabitha minat tayyib, yaitu membersihkan yang buruk dari yang baik. Jadi kaum muslimin, Allah sendiri yang memberikan kita predikat tayyib, rajulun tayyib. Ya, kalau seseorang tayyib itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Allah itu baik, tidak menerima kecuali orang yang baik. Nah, sekarang dengan ziarah atau berkunjung kepada saudara, baik yang sehat maupun yang sakit, dianggap sebagai orang yang baik, dan kalau baik diterima. Makanya jangan lupa ketika berkunjung untuk berdoa. Ya, kita tidak kadang berkunjung, kapan berdoa? Kalau ada ya imam yang memimpin, kalau tidak ada doa. Itu akibat selalu nunggu-nunggu imam dulu gitu. Ini kadang-kadang bingung siapa yang berdoa nih, cari kiri kanan tidak ada kan. Ya, kiri kanan tidak ada. Ini suruh yang pandai bahasa Arab tapi bukan orang yang berilmu ya. Jadi akhirnya diaminkan, padahal mereka berdebat. Kaum muslimin muslim berdebat bahasa Arab, diaminkan pula oleh jemaah. Jadi ini perlu dipelajari. Berkunjung orang sakit seperti apa, syafaqallah misalnya, bismillah arqiq Allahu yashfik kulli syai'in yu'dzik, dan seterusnya. Ini kan tidak dihafal orang. Apa sebab? Sebab biasa nunggu. Dan itu pun doa kenduri sama, doa syukuran sama, doa bersunat itu juga, doa orang mati itu juga. Iya kan? Iya nah. Ada orang baru bersunat tapi doanya Rabbana hablana min azwajina. Sudah beristri langsung. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, doa orang kematian Rabbana hablana azwaj dzurriyyatina qurrata ayun. Ini akibat apa? Karena menunggu dulu doa bersama baru dianggap berdoa. Padahal kaum muslimin dan muslimat, doa itu masing-masing ada oleh Nabi dan tidak memberatkan, sehingga tak perlu anggaran khusus. Ini tidak terbaca pula setiap acara ada ambrah, tukang baca doa. Akhirnya pemubaziran kadang-kadang di anggaran. Ya, kalau sempat 1000 acara sehari setahun itu 1000 amprah doa. Kalau kali 1 juta berapa tuh? 1 miliar untuk anggaran anggaran doa gitu. Jadi akhirnya doa yang awalnya gratis menjadi menjadi lahan rebutan di antara para ustaz. Siapa doa minggu acara ini? Oh, kemarin Pak Dasman sudah 3 kali tuh. Ustaz Dayat belum. Kasih Ustaz Dayat gitu. Kalau sempat saya dapat 5, dia dapat 1, atau jadi bahan bincangan lagi. Inyo tawi berdoa katanya. Kaum muslimin, astagfirullah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi doa
Jangan lupa berdoa. Orang berkunjung orang mati, kalau selesai makan di rumah orang, apa doanya dan seterusnya. Nah, tidak perlu menunggu orang lain berdoa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian wataba mamsyaka, dan baik pula perjalananmu. Baik pula perjalananmu. Watabawwa'ta manzilan fil jannah, dan dengan itu berhak menempati rumah di surga. Allah. Ya, kalau nak bangun rumah di dunia aja lama ngumpul duit lah. Ini kalau nak bangun usnah, bisa tinggal di istana di surga, sering-sering saja berkunjung. Baik yang sakit maupun yang sehat. Cuman dengan syarat. Syarat ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan zara akhallahu fillah. Bahwa seorang laki-laki berkunjung ke tempat saudaranya dalam seagama. Dia saudara seagama. Taib, fa arsadallahu ala madrajatihi malakan. Lalu Allah utus seorang malaikat bertemu atau menghadangnya di perjalanan. Lalu malaikat itu bertanya kepadanya, qala aina turid? Qala uridu an azura akhalli fillah fi hadzal qaryah. Saya ingin berkunjung ke tempat saudaraku yang seagama di tempat ini atau di kampung ini. Malaikat bertanya, apa katanya? Akana indaka min ni'matin tarubbuha? Ya, apakah kamu punya suatu kepentingan yang engkau ingin dapatkan dengan kunjungan ini? Qala la illa anni uhibbuhu fillah. Ya, bukan. Saya berkunjung ini karena saya mencintainya karena Allah. Faqala al-malak inni rasulullah ilaik. Saya ini adalah utusan Allah kepadamu. Annallaha ahabbaka kama ahbabtahu fi. Allah telah mencintaimu seperti mana engkau mencintainya karena Allah tabaraka wa taala. Ini syaratnya. Jadi kunjungan itu karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan cinta karena Allah. Dapatlah kita apa yang diberikan. Sebenarnya pekerjaan ringan tetapi berat bagi yang tidak diberikan taufik. Sama mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah bihamdi subhanallahil azim, kalimatani khafifatan, ringan ala lisan, ya, habibatani ila rahman, thaqilatani fil mizan, yaitu ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai Allah. Cuman ada hari-hari kita tak sempat mengucapkan subhanallah wa bihamdih, iya dah? Ada hari-harinya. Kalaulah bukan karena salat, mungkin tak ada tasbih mungkin sehari itu. Makanya orang-orang tak salat dijamin bisa ada hari-hari yang dia tak pernah berzikir sama sekali. Iya, kalau salat dah ditinggalkan, ya, bagaimana nak zikir pagi petang dia? Ya, kalau sholat aja ditinggalkan, mana ingat dia zikir pagi petang, zikir menjelang tidur, bangun tidur dan sebagainya. Yang ente ingat adalah makan, makan, kawin. Itu aja yang ente ingat sama dia, makan, kawin. Oleh itu, disinilah pentingnya kita untuk senantiasa salat dijaga karena yang lain akan terjaga. Seperti kata Imam Ahmad, man kana li salatihi mudayyan fahuwa lima siwaha adhiya. Siapa yang menyia-nyiakan salatnya, pasti yang lain lebih dia sia-siakan. Ma'asyal kiram. Jadi ringan, cuman subhanallah, kalau tidak Allah yang mudahkan, susah, sulit. Apalagi di masa pandemi ini, orang kalau datang kita ke rumahnya risau dia, dah membawa pulanya, bawa virus pulanya. Ditahan-tahan dulu, ya, tahan-tahan dulu. Tetapi siapa yang biasa berkunjung sebelumnya, insya Allah pahalanya tetap mengalir karena halangan ini. Tapi kalau sekarang baru terniat,
insya Allah setelah pandemi dilaksanakan. Dan kemudian adab-adabnya juga harus jaga. Ya, berkunjung pada waktu yang tepat. Dan tidak lupa minta apa? Minta siapkan makanan. Minta izin. Ya, minta izin. Nah, dan seperti yang kemarin, jangan sampai membuat orang keberatan. Ya, karena di antara kita sampai ditulis oleh para ulama kitab namanya Ats-Tsuqala atau Zammus Tsuqala, yaitu celaan terhadap orang-orang yang berat. Ya, kalau udah datang berat orang menerimanya. Ada. Misalnya kalau datang pasti masalah terus. Nah, itu. Awak dah tenang-tenang di akhir datang dia, assalamualaikum katanya kan. Dah mulai cerita dia si anu ini si anu, akhirnya beban lagi, awak nak refreshing jadi pusing. Jadi ini termasuk Ats-Tsuqala atau subhanallah apa namanya, setiap datang lamanya luar biasa, kadang saudara orang sudah keluar masuk ke dalam tuh kan halunya nak beranjak lagi. Kadang-kadang padahal sudah dari awal disebutkan, mohon maaf saya setelah ini ada kegiatan ini dan itu, kadang kan, tapi tetap lama juga. Ya mungkin kita termasuk di dalamnya ya. Kalau tuntun merasakan, tolong dimaafkan sekarang tuh, jangan besok. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi jangan memberatkan. Sebagaimana kita juga tuan rumah juga jangan membuat tamu kita berat. Iya. Pas kita datang, dia datang semua keluar kan. Pas depan dia pula kita nelpon GoFood. Pesan ini, pesan itu. Disibuk. Akhirnya orang segan untuk berkunjung. Tapi tampillah apa adanya. Nah, kalau nak pesan makanan juga jangan depan. Ini pesan pula di Jakarta makanan kan. Kaum muslimin akhirnya dikirim lewat WA. Baik. Akhirnya awak dah harap tadi dapat makanan enak, rupanya baru dikirim lewat WA menunya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ini fadilat ziarah. Dan dia bagian dari adab yang dianjurkan dalam Islam. Karena apa? Seperti kata sebagian ulama, saya lupa apakah Imam Ahmad atau selainnya, dia katakan saya sangat senang bila datang tamu. Sebab apa? Dia masuk, dia bawa rezekinya, dan keluar memberi saya pahala. Sebab kaum muslimin dan muslimat, iman bertambah. Kan bukan Allah SWT, bukankah Allah yang mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman bahwa Allah di akhirat hendaklah memuliakan tamunya. Bagian dari iman. Maka tidak semua orang juga bisa bertamu, tapi kalau bisa menerima tamu dan memuliakannya sampai ke tahap senang, maka bergembiralah bertambahnya iman insyaallah taala. Cuman kadang-kadang kondisi yang tidak memungkinkan, ya macam-macam lah keadaan seseorang, dan kita juga harus memahami hal tersebut. Ma'asyur kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian hadis yang kedua dalam bab ini, qala hadatsana Bishr ibn Muhammad, telah menceritakan kepada kami hadis ini Bishr ibn Muhammad Al-Marwazi qala hadatsana Abdullah Mubarak, telah menceritakan hadis ini kepada Abdullah Mubarak, sudah disebutkan pada sanad sebelumnya. An Ibnu Shawzab, dari Ibnu Shawzab yaitu Abdullah ibn Shawzab Al-Basri. Qala sami'tu Malik ibn Dinar, saya mendengar Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar masyhur seorang ahli zuhud dan wara', terkenal dengan tawakalnya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala di kalangan tabi'in. Yuhadditsu, menyampaikan hadis, an Abi Ghalib, dari Abu Ghalib, namanya Hazawwar Al-Basri. An Abi
an Ummi Darda, dari Ummud Darda. Ummud Darda Al-Kabir, yaitu as-sahabiyah. Qalat radhiyallahu anha, dia berkata, zarana Salmanu minal Madain. Datang berkunjung kepada kami Salman Al-Farisi minal Madain, dari Madain. Ila Syami masyian, dari Madain ke Syam berjalan kaki. Madain itu di mana? Di salah satu kota di Khurasan. Khurasan itu sekarang terletak di daerah Iran atau di kawasan Iran sekarang. Jadi dari Iran jalan kaki ke Syam. Kemana Syam? Dekat Baitul Maqdis nih. Nah, jauh apa dekat? Nah, tapi Salman memang terkenal pengembara. Lama sekali dia pencari Nabi akhir zaman Rasulullah SAW, sehingga sampai di Madinah, sampai Nabi menghargainya dengan memberikan apresiasi, Salman minna alul bait. Salman ini termasuk anggota keluarga kita. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, zarana Salman minal madaini ila Syami masyian, jalan kaki dari Syam, dari Madain ke Syam. Wa alaihi kisaun wa andarward, dan memakai kisah, yaitu pakaian jubah. Kalau kita seperti apa istilahnya, seperti yang rompi apa namanya, yang di kisah tidak ada lengannya, apa namanya itu, rompi tapi sampai ke bawah, itu masalahnya. Bukan, kalau rompi kan hanya sampai ke pinggang ya. Jadi kisah pakaian luar lah, pakaian luar sebagai penambah pakaian, tapi bukan maksudnya pakaian dalam seperti yang pahaman gitu, belum. Nah, ini jubah, tapi di atas jubah itu ada kisah lagi. Nah, taib. Qala yakni sarawil wa andarward. Ya, andarward itu maknanya sarawil musammarah, yaitu pakaian celana short, tahu short apa bahasa kitanya, celana Hawaii. Celana Hawaii, tahu celana Hawaii apa itu? Celana pendek sampai di mana batasnya? Di atas paha? Enggak, itu enggak. Hawaii itu celana bawa bola. Celana Hawaii yang menutup lutut, tetapi tidak sampai ke betis. Jelas. Jadi azrawar itu adalah, dan bahasa Persianya maknanya adalah celana yang ditinggikan. Jadi bukan lagi celana yang apa, kalau kita namanya cingkrang, bukan, di atas cingkrang lagi, celana Hawaii. Tapi Sarawak Sarawak Hawaii. Tapi celana Hawaii itu bukan celana Hawaii, pokoknya menutup lututnya, celana pendek yang menutup lutut dan di atas betis. Nah, qala Ibnu Syawzab, berkata Ibnu Syawzab, ru'ya Salman wa alaihi kisa'un matmumur ra's, yaitu diriwayatkan dari Salman, dia memakai kisah yang dilubangi di bagian atasnya. Saqitul uzunain. Nah, saqitul uzunain, telinganya besar. Jadi Salman itu orangnya besar, sehingga daun telinganya besar. Yani annahu kana arfash. Makna kalau dalam bahasa Arab yang telinganya besar disebut dengan arfash. Arfash itu sendok untuk makanan, mengambil makan tuh, itu maka dinisbatkan ke rabs. Rabs itu adalah orang menyendok makanan, bukan sendok makan untuk makan ke mulut, tapi dari bejananya, dari periuk ke piringnya, ke pinggan atau ke nampan. Itu namanya pelakuan itu rabs. Dan orang yang telinganya besar digambarkan, dianalogikan seperti itu, disebut arfash. Contoh sonduk telingo, itu lebih biasanya. Jadi semua masuk, itu lebih banyak yang terdengar orangnya. Jadi besar telinganya. Faqila lahu syawwahta nafsaka.
sawahta nafsak, dikatakan kepadanya, kamu telah merusak tampilanmu sendiri, kata Abu Darda ini, kau telah merusak tampilanmu yang aslinya kan orang Persia ya, orangnya putih, ganteng dan seterusnya, tetapi karena penampilan seperti itu merusak penampilannya sendiri. Jelas ya, awak biasa pakai jubah, sudah itu pakai celana Hawaii, jalan ke bakso pakai baju kaos oblong, lah kuyak-kuyak pula. Jadi karena dia berjalan jauh, orang dalam sedang perjalanan, sehingga itu merusak tampilanmu, begitu lebih kurang. Qala innal khaira khairul akhirah, tidak ada masalah di dunia ini, tampilan seperti ini tidak masalah. Sehingga banyak orang, saya tidak jarang melihat orang duitnya banyak tapi pakai celana pakai sendal jepit kemana-mana, baju kaos putih yang sudah entah 30 tahun mungkin pakai itu juga pakai, tapi masya Allah orangnya pemurah. Saya punya saudara seperti itu di Malaysia, sampai-sampai ketika pulang kampung ke sini, orang rumah makan tidak mau menghidangkan Pak, saking tampilannya tidak meyakinkan itu. Enggak, dia masuk rumah makan besar, ya, dia tengok di ujung rambut sampai ke ini. Jadi dia masuk, dikasihlah ya, diminta hidang, ragu orang tuh menghidangkan Pak, dibayar apa enggak ini, itu telah lebih kurang. Apalagi dia bawa kawan banyak itu, bawa yang tampilannya pemuda-pemuda yang tidak berpiti juga. Jadi orang tuh terpaksa diulang manggilnya. Makan apa Pak katanya? Hidangkan, semuanya diturunkan. Akhirnya pergi ke bosnya, bos, orang ini minta dihidangkan gimana katanya. Tengok lagi. Sampai begitu. Tapi dia bilang, awas nanti pas bayar nanti saya tunjukin 2 kali katanya. Ya. Ini tampilan tidak meyakinkan, tapi masya Allah duitnya. Jadi sengaja diambil yang masih pakai bandrol duitnya Pak. Diteletak atas meja, berapa katanya? Yang 10 juta satu ikat tuh kan. Itu pasal nengok lagi kan, orang tidak yakin gitu. Jadi ada orang memang seperti itu, dia tidak senang tampilan, walaupun sebenarnya mana yang lebih bagus, tampillah sesuai dengan kebiasaan yang sederhana, ya saya, yang sederhana. Nah, apa munasabah hadis ini diriwayatkan karena Salman ziarah ke Syam walaupun jalan kaki, Ada kisah lagi dua orang sahabat di Irak zaman dulu, mungkin tonton masih lupa ya, pernah saya sampaikan tapi mungkin masih lupa, saya ulang lagi lah. Jadi dia dua orang sahabat berkunjung ke tempat temannya ya, jaraknya luar biasa, sampai bermalam dia berkunjung, tapi karena cinta karena Allah dia tetap lakukan. Nah, sampai di rumah kawannya itu, istrinya luar biasa. Luar biasa apanya? Pembohongnya, cerewetnya. Coba bayangkan. Jangankan sama suaminya, sama teman suaminya kan semprot juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ada apa? Ada si fulan? Enggak ada. Pokoknya kasar sekali. Kemana? Nggak tahu. Pokoknya pergi terus, semoga tidak pulang lagi. Biasanya kapan pulang? Ya biasanya sudah pas petang hari gitu. Yalah. Kamu siapa? Saya temannya. Kalau gitu saya tunggu ya, terserah mau nunggu mau kayak gimana. Terserah. Tapi subhanallah, sampai suami temannya itu pulang, dilihatnya pulang membawa kerja cari kayu bakar cuma. Nah, pulang dibantu oleh seekor singa. Jadi kayu bakar itu diikatkan di punggung singa yang ngangkatnya. Jadi karena istrinya buas, singa jinak. Nah, ini kan balasan oleh Allah SWT, karena dia sabar. Sampai di rumah, jangankan makanan yang sudah terhidang, dapat ciuman mesra dengan kata-kata sayang, bukan. Makanan tak ada, yang dapat adalah ceramah.
Orang sedang capek-capek diceramahin pula. Di depan tamu. Tapi dia tidak ngomong apa-apa. Suaminya luar biasa, tahan dia. Sampai singa pun mengaku sama dia. Nah, coba bayangkan. Ini orang ini tidak bisa dimakan ini. Dagingnya terlalu lunak. Iya, tulangnya aja lunak sekali. Akhirnya singa pun jina. Istrinya yang buas. Jadi tiap hari disaksikan oleh kawannya ini. Ya, kawannya ini menyaksikan. Bingung dia lihat kawan ini, kok bisa kau sabar seperti, tapi dia tidak bicara apa-apa. Ada tamu tetap dia jaga. Nah, ya, dia tetap, dan suaminya tak nyinggung-nyinggung tentang istrinya ini. Tetap dia sabar, dikerjakan apa yang dia kerjakan, dia yang masak sendiri, bersihkan rumah sendiri, melayani tamunya, istrinya jadi ratu di situ. Kau muslimin muslimat. Intinya setelah 3 hari kawan ini pulang. Tapi karena sayang sama kawan ini, tahu nilai kunjungan ke rumah saudara karena Allah, akhirnya tahun depan datang lagi dia. Datang lagi berkunjung. Sebab kita dalam hati kita nggak tahu kan, was-wasnya apa ada, kalau itu nggak tahu gitu, nggak diceritakan memang. Tahun depan datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah mulai lembut nih. Nah, siapa? Saya si Fulan, temannya. Ini benar rumah si Anu? Ya benar. Iya. Kemana dia? Lagi kerja, Pak. Lagi kerja. Tunggu. Oh ya, silakan tunggu di luar. Kan dari sana kan tidak boleh masuk, suami tidak ada kan? Dia tunggu. Tak lama pulang kawan. Tapi sekarang dia sendiri yang angkat kayunya. Singa tak ada lagi. Nah, aneh-aneh nih orang. Dulu istrinya garang, singa jina. Sekarang istrinya mulai kayak jina nih, singa tak ada lagi. Akhirnya dia tidak banyak ngomong. Alhamdulillah sampai di rumah berubah memang, kata-kata mesra romantis. Alhamdulillah abang pulang dengan selamat. Masuk sayang, nanti siapkan air panas tuh mandi, dipijitin. Ya Allah ya Rabbi, mandi bersama pula. Tak bisa. Jadi kawan ini heran juga, mikir-mikir dia kan, kok begitu drastis perubahannya. Akhirnya bertamu selama 3 hari di situ. Sebelum pulang dia tidak tahan lagi, penasaran. Lalu dia ceritakan, gimana sih? Dulu tahun lalu saya berkunjung begini. Ini ceritakan dulu ada singa yang angkat kayu untuk kamu sekarang. Dan istrimu seperti itu, kamu sabar dan sebagainya. Tapi tahun ini kok berbeda. Lalu dia ceritakan, akhirnya istri saya yang dulu sudah dipanggil Allah SWT, semoga Allah mengampuni dosanya. Terus akhirnya saya menikah dengan yang ini. Kalau yang ini jina, singa yang kemarin kembali buas. Ya karena sesuai aslinya. Jadi akhirnya saya tidak dibantu lagi. Kemarin karena di rumah tak ada yang bantu, sehingga singa kasihan nengok saya dibantu saya untuk ngangkat kayu api ini. Tapi setelah istri saya jina, singa paham sendiri, itu urusan rumah kamu lagi. Ya, istrinya sudah jina. Nah, kira-kira tuan-tuan pilih istri yang jina atau singa yang jina? Dua-duanya tidak ada dua-duanya. Harus salah satu. Subhanallah. Kalau antum diberi yang jenis pertama, istri yang garang, singa jina, syukuri. Ya. Dan kalau perlu berdoa, ya Allah, abadikanlah kami di surga, tapi jangan di dunia ini. Ya, abadikan kami di surga. Tapi jangan sampai kedengaran gitu. Nah, itu doa pribadi sendiri, munajat, ya Allah. Tapi kalau antum sudah ngomel, berarti hilang itu. Kalau sudah ngomel, hilang. Dalam hati aja. Dalam sholat, sujud, nah, itu doa, ya Allah, kapan berakhirnya prahara ini? Tapi jangan di depan dia. Kapan kita selesai masalah ini? Ayo kita selesaikan di KUA katanya. Wah ya ini. Jadi kalau dapat ini. Tapi kalau dapat dua-duanya jina, itu tentu lebih mendekat kepada Allah Taala. Nah di sini Salman radhiyallahu taala anhu, dia sengaja berkunjung ke Abu Darda. Abu Darda terkenal.
seorang sahabat yang abid, zahid, saleh dan segalanya. Ala kulli hal, mohon maaf waktu kayaknya sudah tidak cukup lagi karena kami ada acara di Bangkinang jam 8:30 ini. Terima kasih ya. Ini tidak ada pertanyaan, jelas sekali itu. Sampai jumpa kembali 2 pekan lagi. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.